Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, beberapa hari ini sejumlah daerah mengalami curah hujan yang cukup tinggi dan ini menyebabkan banjir di sejumlah titik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan sebelumnya akan adanya peningkatan curah hujan di seluruh wilayah Indonesia 1 minggu ke depan. Nah, apakah ini artinya musim hujan tahun ini datang lebih cepat? Kita akan tanyakan langsung kepada Koordinator Bidang Variabilitas Iklim BMKG, Supari. Selamat pagi, Pak Supari, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Sarah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Supari. Tadi kita sudah beberapa berita yang menunjukkan bahwa terjadi banjir di sejumlah daerah dan juga intensitas hujan kita rasakan ini semakin tinggi. Sebenarnya apa yang menyebabkan fenomena ini, Pak Supari? Iya, Mbak Sarah, sejak awal September kita terutama di Jakarta ya, Jabodetabek itu merasakan banyak hujan. Ini memang BMKG mensinyalir ada kombinasi beberapa faktor. Secara iklim kita memang suhu permukaan laut di Indonesia itu hangat ya. Kalau kita perhatikan di sini, Mbak Sarah misalnya, ini kondisi hangat, ini menyediakan suplai uap air yang cukup banyak. Lalu pada saat sekarang di awal September ini ada fenomena MGO, ada fenomena gelombang Rossby yang itu kemudian berinteraksi, terjadi bersamaan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Oke, nah kalau kita lihat iklim global, Pak Supari, mungkin banyak juga yang bisa bertanya-tanya, ini kita lihat bagaimana negara-negara lain, Pakistan, India juga mengalami bencana banjir. Ya. Nah, ini ada hubungannya tidak, Pak? Karena kita sama-sama di kawasan Asia, Pak Supari. Ya, sebetulnya yang terjadi misalnya di Pakistan itu di sana kan sekarang memang sedang menjalani musim monsun ya. Jadi angin dari arah Indian Ocean ini, dari Samudra Hindia itu mengarah ke arah daratan Pakistan dan di sana membentuk daerah pertemuan angin yang disebut dengan ITCZ. Nah, di sana itulah timbul hujan-hujan besar dan disinyalir yang tahun ini itu memecahkan rekor hujan di sana. Oke, Pak Supari. Nah, Pak Supari, dengan melihat fenomena yang terjadi ini, apakah betul bisa dikatakan bahwa sekarang musim hujan datang lebih cepat di Indonesia? Iya, BMKG memperkirakan bahwa musim hujan tahun 2022-2023 itu akan masuk lebih awal, mana nanti di bulan ini itu akan ada sekitar 16% wilayah zona musim yang masuk di warna hijau ini ya, terutama di sebagian Sumatera dan Jawa. Kemudian di bulan depan itu akan ada 26%, di bulan November ada sekitar 19%. Dan sebetulnya Mbak Sarah di bulan Juli, Agustus itu sudah ada yang masuk. Ini di daerah-daerah yang biru terang ini, di Sumatera ini sudah masuk musim penghujan. Oke, yang menyebabkan mereka masuk ke musim penghujan terlebih dahulu dibandingkan daerah-daerah lainnya itu apa? Ya, kalau kita melihat sebetulnya secara iklim memang daerah Sumatera itu akan mengalami musim hujan lebih awal dibandingkan daerah yang lain. Hanya untuk tahun ini kita ada beberapa faktor iklim global yang berpengaruh ya. Tadi misalnya boleh ditunjukkan yang sebelumnya. Untuk slide iklim global ya, tadi ya. Mbak Sarah, ini kan kita sedang mengalami apa yang disebut dengan fenomena La Nina ya, ditandai dengan suhu muka laut yang lebih dingin dibandingkan dengan normalnya. Kita itu sebenarnya mengalami, ini adalah tahun ketiga La Nina berturut-turut. Jadi apabila indeksnya di bawah garis ini menunjukkan La Nina, kita sudah mulai di tahun 2020, 2021, nah sekarang 2022. Ini agak unik karena ini jarang terjadi sebetulnya Mbak Sarah. 3 tahun berturut-turut La Nina. Nah, La Nina tahun ini itu diperkirakan juga berkontribusi terhadap datangnya musim hujan yang lebih awal. Ini terjadi cukup unik karena 3 tahun berturut-turut mengalami La Nina. Sebenarnya apa faktor pendorong terjadinya fenomena yang unik ini, Pak Ya, itu pertanyaan saintis yang sekarang coba dijawab oleh ilmuwan ya. Mengapa terjadi kondisi ekstrim yang lama? Mungkin orang berpendapat itu salah satunya bisa diatribusikan ke perubahan iklim ya, ke pemanasan global. Karena pemanasan global itu diduga meningkatkan tingkat ekstremitas daripada iklim. Karena pemanasan global ya Pak Supari ya. Balik lagi ke bagaimana manusia menyikapi dan juga menjaga alam. Kalau misalnya kita lihat ya Pak Supari. Sebagai peringatan juga. Nah, kalau berbicara tentang puncak musim hujan yang harus kita waspadai Pak Supari. Ini bagaimana kalau di Indonesia? Ya, puncak musim hujan paling banyak nanti akan terjadi di Desember dan Januari. Itu di Desember ada sekitar 18%, kemudian di Januari sekitar 25%. Terutama ini ya yang warna Jawa itu didominasi oleh kejadian puncak hujan di musim Januari, tapi Desember itu Sumatera sebagian sudah, Kalimantan juga sudah. Nanti yang agak terakhir-akhir itu di Februari di wilayah NTB, NTT. Oke, berarti untuk daerah-daerah yang harus mewaspadai datang lebih awal itu daerah-daerah yang biru tua ya Pak Supari? Ya, betul. Ini yang nanti akan mengalami puncak ya. Di bulan Desember dan juga Januari paling tinggi di sini ya Pak Supari ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang intensitas hujan yang meninggi dan juga cuaca-cuaca ekstrim yang masih terus terjadi Pak Supari, sebenarnya
fenomena-fenomena apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Ya, yang pertama ini karena di sebagian besar akan segera beralih musim hujan dari musim kemarau yang sudah banyak hujan. Musim kemaraunya kan agak basah ini ya, Mbak. Jadi banyak hujan. Maka ciri khas di musim peralihan itu yang perlu diwaspadai adalah cuaca ekstrim. Jadi di musim peralihan itu sering terjadi kondisi hujan petir, hujan lebat yang disertai angin, dan itu karena di atmosfer sedang terjadi pergantian arah angin monsun. Kemudian terutama daerah-daerah yang mengalami puncak musim hujan itu curah hujan kan nanti sedang tinggi-tingginya, itu juga perlu waspada. Masyarakat diimbau memperhatikan di masing-masing daerahnya kapan puncak musim hujannya gitu. Nah, yang berikutnya Mbak Sarah, karena musim hujan bergeser datangnya lebih awal, mungkin sektor-sektor terkait bisa mengantisipasi perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan. Misalnya barangkali kalau di petani-petani bisa menanam padi lebih awal gitu ya, karena curah hujan yang datang lebih awal. Baik, selain penyesuaian dan juga menggarap rekomendasi apa lebih lanjut bisa diberikan untuk masyarakat, mungkin bisa dijelaskan juga Pak Supari untuk perakiraan sifat hujan tahun ini seperti apa? Sebagian besar sebetulnya akan mengalami hujan dengan sifat yang normal, Mbak Sarah, karena kita menduga bahwa El Niño ini akan berakhir di akhir tahun, sehingga setelah itu kondisi itu cenderung normal gitu. Jadi basahnya itu akan di akhir-akhir tahun ini, itu menyebabkan sifat secara umum lebih banyak normal. Tapi ada daerah-daerah yang hijau ya, ini yang sifatnya atas normal, dan masyarakat diimbau pada daerah-daerah yang ini, yang hijau itu mewaspadai karena curah hujan pada musim hujan nanti diperkirakan lebih tinggi daripada kebiasaannya. Oke, baik Pak Supari. Nah, terakhir mungkin apa yang bisa dilakukan oleh warga untuk mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim yang dikatakan masih akan terus terjadi, dan sebenarnya ke depannya ada nggak cara-cara untuk masyarakat mungkin untuk bisa mengurangi faktor-faktor cuaca ekstrim bisa terjadi? Karena kan 3 tahun berturut-turut kita merasakan ya Pak Supari. Iya. Iya betul Mbak Sarah. Jadi yang paling utama memang harus mengenali potensi bencana di daerahnya masing-masing ya. Karena dengan mengenali bencana kita bisa meningkatkan kapasitas kita untuk mengantisipasi bencana. Karena musim hujan itu biasanya akan identik dengan banyaknya air dan itu berrelasi atau berkaitan dengan banjir, maka masyarakat harus mulai mempersiapkan diri kondisi-kondisi yang mungkin akan meningkatkan risiko banjir ya, misalnya membersihkan saluran air, memperbaiki saluran air, itu terutama di daerah-daerah perkotaan yang memang saluran airnya mungkin tidak bisa menampung curah hujan yang sangat besar ketika di musim hujan. Yang paling utama adalah mitigasi dan juga mengetahui potensi-potensi bencana yang bisa terjadi di daerah masing-masing. Baik, terima kasih Pak Supari, Koordinator Bidang Variabilitas Iklim BMKG sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.